Pemirsa, di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah wilayah di tanah air. Kita sudah bergabung dengan Firda Jumadri dari TV One Biro Makassar dan juga Danita Riyandini dari TV One Biro Yogyakarta. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Selamat pagi, Firda Jumadri. Ada informasi terbaru apa dari wilayah Anda? Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Dari Biro Makassar ini terdapat dua informasi. Informasi pertama ini Gunung Eli Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini kembali erupsi pada Kamis kemarin. Meski letusan masih berskala kecil, yakni 600 meter dari puncak gunung, namun warga di 4 desa tetap harus waspada ancaman guguran lava maupun awan panas. Petugas pos pengamatan Gunung Ili Lewotolo meminta warga desa Jontona, Tondanara, Lamawolo, dan Lamakotan tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat erupsi. Aktivitas erupsi Gunung Eli Lewotolo terekam di seismogram selama 1 menit 10 detik dengan lontaran material abu mengarahkan ke tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang saksi calon presiden di Halmahera Selatan, Maluku diduga memukul ketua PPK. Akibatnya ini korban mengalami sejumlah luka memar di bagian wajah dan juga leher. Video amatir memperlihatkan seorang saksi calon presiden nomor urut 2 di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara diduga memukul ketua penyelenggara pemilu kecamatan. Saksi terpancing emosi saat suara capres pilihannya dianulir dalam rapat pleno tingkat kabupaten. Saksi sebelumnya menuding ada pengurangan suara capres oleh PPK Kecamatan Gane Barat Utara Halmahera Selatan, namun tudingan tersebut dibantah. Ketua PPK menjelaskan ada kesalahan input data. Demikian informasi dari Biro Makassar. Kembali ke Jakarta, Hijul. Baik, terima kasih Firda. Selanjutnya kita ke Yogyakarta. Selamat pagi, Danita Riyandini. Ada kabar-kabar menarik apa dari wilayah Anda? Silakan. Selamat pagi Hijul, juga pemirsa. Dari wilayah kami ada dua kabar yang akan kami sampaikan. Yang pertama kita ke Kudus, Jawa Tengah, pemirsa. Sebanyak 189 orang diduga menjadi korban penipuan Biro Umroh di Kudus, Jawa Tengah dengan kerugian senilai 4,92 miliar rupiah. Polres Kudus, Jawa Tengah menetapkan pemilik salah satu biro perjalanan umroh di Kudus berinisial ZLN sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Sebanyak 189 orang gagal berangkat umroh dengan total kerugian mencapai 4,92 miliar rupiah. Kasus ini berawal dari kecurigaan calon jemaah umroh yang sudah melunasi pembayaran, namun tidak ada kepastian jadwal keberangkatan. Polisi mengamankan sejumlah buku rekening, laptop, 1 unit telepon genggam, mobil, dan bukti transaksi pembayaran umroh dengan nominal mulai dari 22 hingga 30 juta rupiah. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 378 atau pasal 372 KUHP terkait penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kita beralih ke Wonosobo, pemirsa. 2 pengedar sabu diringkus Sat Narkoba Polres Wonosobo. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa puluhan paket sabu siap edar senilai puluhan juta rupiah. Dejung Sang, 57 tahun, warga Temanggung, dan Sofyan, 39 tahun, warga Wonosobo, diringkus personel Satuan Narkoba Polres Wonosobo, Jawa Tengah. Setelah kedapatan memiliki puluhan gram
dan puluhan paket narkotika jenis sabu siap edar. Selain menangkap 2 tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 62 paket sabu siap edar dengan total berat 71,2 gram. Dari keterangan para tersangka, peredaran narkoba jenis sabu-sabu jaringan Wonosobo dan Temanggung ini diduga dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam lapas. Kedua pelaku dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian Hijul informasi dari Biro Yogyakarta. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Danita Riandini mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya ada Firda Jumadri mengabarkan dari Makassar. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.